Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Muhammad Reza Firdaus, absen 29 dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi sebagaimana bagian dari subbab dari bab 3 untuk menuntaskan tugas ekonomi. Distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Sistem distribusi klasik adalah melalui transaksi langsung antara produsen dan konsumen, atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar, contohnya pasar nyata, yaitu tempat untuk pertemuan penjual dan pembeli. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi antara lain: 1. Sifat barang. Sifat barang adalah tahan lama ataukah cepat rusak. Barang yang cepat rusak atau busuk biasanya disalurkan dengan menempuh saluran distribusi pendek. Artinya tidak melalui banyak perantara yang memakan waktu lama untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen. Contoh barang cepat rusak antara lain buah-buahan, sayur mayur, telur, dan sedangkan barang yang tahan lama bisa disalurkan dengan saluran panjang dengan banyak perantara. Misalnya barang-barang hasil industri. 2. Luasnya pemasaran. Luasnya pemasaran adalah menyebar atau terpusat. Jika letak konsumennya menyebar, saluran distribusinya cenderung semakin panjang. Contohnya, barang-barang konsumsi sehari-hari seperti sabun, pasta gigi, sampo, dan lain-lain. Biasanya barang-barang seperti itu mempunyai saluran distribusi yang panjang untuk menjangkau para konsumennya yang tinggal hingga di pelosok desa. Sebaliknya, jika letak konsumen memusat, saluran distribusi cenderung pendek. 3. Jumlah barang yang dihasilkan. Jumlah barang yang dihasilkan adalah banyak atau sedikit. Semakin besar jumlah barangnya, semakin meluas jangkauan pemasaran barang tersebut. Akibatnya, saluran distribusinya cenderung panjang. Sebaliknya, semakin kecil jumlah barang yang dihasilkan, semakin menyempit jangkauan pemasaran barang tersebut. Akibatnya, saluran distribusinya cenderung pendek. Misalnya, surat kabar berskala nasional dan tabloid daerah. Penyebaran surat kabar berskala nasional menggunakan saluran distribusi panjang, sedangkan penyebaran tabloid daerah menggunakan saluran distribusi yang pendek. Faktor selanjutnya yaitu sarana yang tersedia. Sarana yang tersedia itu memadai atau terbatas. Apabila sarana komunikasi dan angkutan tersedia dengan memadai, maka saluran distribusinya bisa semakin panjang dan bisa menjangkau konsumen yang jauh. Sebaliknya, apabila sarana komunikasi dan angkutan tersedia amat terbatas, maka saluran distribusi cenderung semakin pendek karena hanya bisa menjangkau konsumen dalam jarak dekat. Sarana komunikasi dan angkutan ini tampak pada penyebaran barang kebutuhan di kota-kota besar dan di wilayah pinggiran serta terpencil. Barang yang ditawarkan di kota-kota besar berasal dari berbagai tempat, bahkan yang jauh sekalipun. Sebaliknya, barang yang tersedia di wilayah terpencil hanya berasal dari daerah sekitar. Faktor kelima itu biaya pengangkutan, mahal ataukah murah. Apabila biaya pengangkutan mahal, maka jangkauan pemasaran suatu hasil produksi cenderung lebih dekat. Alasannya, jauh dekatnya jangkauan pemasaran berkaitan dengan menjadi semakin mahalnya barang tersebut bagi konsumen. Oleh karena itu, biaya pengangkutan yang mahal mengakibatkan saluran distribusi cenderung lebih pendek. Sebaliknya, biaya pengangkutan yang murah mengakibatkan saluran distribusi cenderung lebih panjang. Lalu ada tingkatan mata rantai saluran distribusi. Yang pertama ada saluran 0 tingkat atau saluran pemasaran langsung atau zero level channel. Produsen menjual langsung kepada konsumen. Yang kedua ada saluran 1 tingkat atau one level channel, mempunyai satu perantara penjualan. Di dalam pasar konsumen, perantara ini sekaligus merupakan pengecer atau retailer. Yang ketiga ada saluran 2 tingkat, two level channel, mempunyai dua perantara penjualan. Di dalam pasar konsumen mereka merupakan grosir atau pedagang besar dan sekaligus pengecer. Yang keempat, ada saluran 3 tingkat atau 3 level channel, mempunyai 3 perantara penjualan, yaitu grosir, pemborong, dan pengecer. Seorang pemborong biasanya ada di tengah-tengah antara grosir dan pengecer.